pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Puluhan rumah di Desa Braja Asri, Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Penyergapan komplotan pencuri motor di Bandar Lampung diwarnai penghalangan polisi oleh keluarga tersangka. Mulai hari ini, razia kendaraan di jalan raya serentak digencarkan oleh polisi dalam operasi Zebra Krakatau 2025. Perburuan gajah di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur oleh para pemburu liar masih marak terjadi. Pada Jumat lalu, seekor anak gajah terluka kakinya akibat terkena jerat tambang yang diduga dipasang oleh pemburu liar. Gajah jantan berumur sekitar 2 tahun itu kini jalannya pincang akibat kakinya menderita luka berat bekas terkena perangkap pemburu liar. Keberadaan anak gajah terkena perangkap berhasil terdeteksi dari kamera pengawas sehingga gajah bisa segera ditolong oleh petugas. Anak gajah yang terkena perangkap pemburu liar itu kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Gajah Taman Nasional Waikambas. Berdasarkan laporannya, tim pemantau di kamera trap, kemudian kita cek dan ternyata ada anak gajah yang terkena jerat ya. Kemudian kami bergerak cepat, langsung tim menuju lokasi dan menemukan anak gajah yang terkena jerat bersama rombongannya. Langsung kita lakukan treatment dan alhamdulillah kondisinya membaik dan bisa langsung kita rilis. Kalau kondisinya karena sepertinya itu sudah sangat lama ya, diperkirakan sekitar 3 bulanan, itu kondisinya udah membekas gitu kan, bekasnya cukup dalam. Anak gajah liar ini usianya berapa kira-kira? Kalau perkiraan sih sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, jenis kelaminnya jantan. Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur kini memiliki 62 ekor gajah jinak dan 160 gajah liar. Ada gajah yang melahirkan, namun tidak sedikit pula yang mati. Berdasarkan data petugas Taman Nasional Waikambas, terdapat 5 ekor gajah yang mati sepanjang tahun 2023 hingga 2025 akibat sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Telah tiba di pintu masuk. Selamat berlayar dan selamat menikmati moda transportasi kebanggaan kami, kapal dalam satu provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihandur Lela mendadak jadi operator petugas informasi atau announcer dalam peluncuran perdana kapal Roro KMP Dalom 1 saat akan berangkat berlayar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak pada Jumat pagi. KMP Dalom 1 merupakan kapal pertama yang dibeli pemerintah Provinsi Lampung untuk mencari uang di sektor transportasi laut. KMP Dalom 1 memiliki panjang 114 meter dan lebar 60 meter. Kapasitas muatan 270 orang penumpang dan 200 kendaraan. KMP Dalom 1 dioperasikan untuk angkutan penyeberangan kapal cepat melalui dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni dan Merak. Masalah keinginan kami untuk melayani, maka pelayanan yang terbaik kita inginkan, maka kami hadirkan KMP Dalom 1. Alhamdulillah Menteri Perhubungan
bersamaan, sangat responsif terhadap keinginan Provinsi Lampung melayani masyarakat. Apa kelebihan dari kapal dalam satu ini, Pak? Pertama, KMP dalam satu ini kita ingin adalah kapal yang paling terbaru, ya, terbaru. Ini kapal sangat baru dan yang kita ingin cepat, yang naik kapal pasti ingin pulang dengan cepat, ingin sampai dengan cepat. Ini yang tercepat yang di Selat Sunda, ya. Dan ini kapal terbesar nomor 3 yang ada di Selat Sunda. Jadi saya lihat semua fasilitasnya sudah nyaman. Kapal Roro KMP Dalem 1 milik pemerintah Provinsi Lampung tersebut dibeli dari Cina dengan harga 170 miliar rupiah. Pembelian kapal tersebut hasil kerjasama Pemprov dan Badan Usaha Milik Daerah Lampung atau BUMD. KMP Dalem 1 merupakan satu dari 65 kapal yang melayani pelayaran lintas Bakauheni Merak. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani memecahkan rekor baru mengarungi Selat Sunda bersama rombongan dengan jet ski atau skuter air. Mereka menyeberangi Selat Sunda mengikuti rute kapal Roro yang dimulai dari Pelabuhan Merak hingga ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ Bakauheni. Jarak yang ditempuh sepanjang 33 km dengan waktu 45 menit. Menurut Zita Anjani, tantangan mengemudikan jet ski di Selat Sunda adalah ombaknya yang cukup tinggi hingga lebih dari 1 meter. Menurutnya, melintasi Selat Sunda dengan jet ski bagian dari upaya mempromosikan wisata Selat Sunda ke kancah nasional dan internasional. Kedepannya diharapkan Selat Sunda akan ramai didatangi wisatawan pecinta jet ski dan akan berdampak baik untuk ekonomi daerah dan Indonesia. Ngos-ngosan sih tadi itu perjalanannya ombaknya besar sekali, dan tadi menuju Bakauheni itu bahkan kita ombaknya arahnya ke kita, jadi melawan. Jadi kalau Merak tadi ombaknya dari sebelah kiri, makin dekat ke Bakauheni itu makin dari depan, jadi melawan ombak. Tapi alhamdulillah demi Lampung Selatan tercinta bahwa Jawa dan Sumatera semakin terhubung, semakin terdekat, dan insya Allah Lampung Selatan menjadi pusat pariwisata khususnya di Sumatera. Banyak cara untuk kita bisa berpariwisata antar pulau. Nah, salah satu sport tourism yang saya perkenalkan hari ini dan juga sebenarnya sudah banyak dilakukan yaitu cross island sport tourism menggunakan jet ski. Yang mudah-mudahan nanti menjadi salah satu tren wisata pariwisata baru khususnya Merak Bakauheni dan bisa memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar. Saat tiba di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Zita Anjani dan rombongan disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga adalah ayah dari Zita Anjani. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.